Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardian Syahjuaro dari kelas PPKA. Kali ini saya akan meresensi film saya yang berjudul Nobody. Film ini ditulis oleh Derek Kostat. Kembali merilis film terbarunya yang bergenre film action komedi thriller yang diperankan oleh Bob Odenkirk, Connie Nielsen, Alexei Sobardov, yang dirilis pada 26 Maret 2021. Film ini berkisah seorang pria bernama Hans Ansel yang mengalami krisis identitas di usianya yang tak lagi muda. Hanyalah seorang karyawan biasa di sebuah perusahaan kecil milik bapak mertuanya. Sementara istrinya adalah seorang manajer di sebuah perusahaan ternama. Hans akan selalu dipandang sebelah mata oleh anaknya yang bernama Black. Black menganggap ayahnya adalah seorang yang lemah, tidak berwibawa, dan tidak memiliki ambisi dalam hidup. Suatu malam, rumah mereka dibobol oleh sepasang perampok amatir mencoba melawan mereka dengan menggunakan tongkat bola golf. Tapi itu tidak cukup, karena perampok itu menggunakan pisau. Lalu Hans membiarkan perampok itu mengambil apapun yang mereka mau. Dia sempat melihat tato di pergelangan tangan perampok itu. Tak lama, Black terbangun dan dengan gagah berani menyerang si perampok pria. Sementara Hans yang berdiri tepat di belakang si perampok wanita, bisa saja dia lumpuhkan dengan mudah jika saja dia menyerangnya dengan tongkat yang ada di tangannya. Tapi Hans malah menyuruh Black melepaskan perampok itu dan membiarkan perampok itu pergi. Tak lama, polisi pun datang, lalu mengatakan kepada Hans kalau yang sudah dilakukannya itu adalah hal yang benar untuk menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi. Sementara salah satu polisi terkesan seperti meremehkannya karena tidak melakukan apa-apa ketika keluarganya dalam keadaan berbahaya. Di pagi harinya, Black memiliki tugas sekolah tentang perang. Karena itu dia ingin mewawancarai ayahnya. Namun di saat perang, Hans bukanlah seorang prajurit yang berperang, melainkan hanyalah seorang auditor. Justru membuat Black semakin memandang ayahnya sebelah mata. Tidak hanya diremehkan oleh anak istri dan tetangganya yang kebetulan saja membeli mobil baru. Karena Black tertarik melihat mobil itu, dia merasa kalau ayah tidak mampu memberikannya. Sementara itu di tempat kerjanya, adik iparnya juga menyayangkan tindakan Hans yang tidak berani melawan perampok itu. Kemudian Charlie memberikan sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Berbeda dengan yang lain, ayah mertuanya justru setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh menantunya itu. Di tempat lain, Hans menghubungi adiknya bernama Harry melalui sebuah monitor radio. Harry sendiri adalah seorang buronan polisi karena sebuah kasus kriminal yang tidak dijelaskan, dengan mengatakan kalau dia sengaja melepaskan pasangan putus asa itu yang merampok rumahnya karena dia tahu senjata yang mereka pakai adalah peluru kosong. Sepulang kerja, dia menghubungi ayahnya yang merupakan seorang mantan FBI. Ayahnya bertanya kepada Hans, "Apa kamu masih ingat seperti apa kita dulu? Siapakah sebenarnya mereka yang dulu?" Kita akan tahu itu seiring jalannya film. Saat Hans pulang, putrinya mengeluh karena kehilangan gelang kucing miliknya yang ditaruh di tumpukan uang receh yang dicuri oleh perampok waktu itu. Kemudian Hans yang kesal memutuskan pergi dari rumah menuju tempat sang ayah untuk mengambil pistol, lalu mengatakan kepada sang ayah kalau dia ingin melakukan sesuatu. Lalu ayahnya mengatakan, "Lakukanlah." Scene berpindah. Lalu Hans, karena ia mengingat tato yang di pergelangan tangan perampok tersebut, lalu dia pergi ke tempat membuat para tato untuk mencari tahu tato tersebut dari mana asalnya. Lalu kemudian dia mendapatkan tempat
tato yang sudah lama. Lalu dia mengatakan dia seorang FBI mencari sebuah penunjuk tato tersebut. Lalu mereka tidak percaya. Salah satu pengunjung tato tersebut melihat tato yang dimiliki oleh Hutch. Lalu dia pergi dan mengatakan terima kasih atas jasamu. Sampainya dia menemukan perampok tersebut, dia menghajar perampok pria tersebut lalu menundukkan pistol. Lalu dia mengatakan, "Di mana gelang kucingnya?" Saat dia melihat ada bayi menangis, ternyata mereka merampok hanya untuk bayinya yang sedang sakit. Karena kesal, Hutch meninju atau memukul tembok. Dalam keadaan marah dan malu, Hutch pulang. Tak lama, di situ naik beberapa orang preman yang ingin melecehkan seorang penumpang wanita. Merasa frustasi dan butuh pelampiasan, Hutch menolongnya untuk menghadapi preman-preman itu dengan tangan kosong. Awalnya dia diremehkan oleh preman tersebut, sampai akhirnya mereka semua babak belur. Kemudian Hutch pulang. Becca heran melihat keadaan muka suaminya yang lebam. Di sisi lain, di sebuah bar, ada seorang mafia bernama Julian yang sedang terlibat keributan dengan sesama teman mafia Rusianya. Gara-gara tangan kanannya bernama Pavel diremehkan karena berkulit hitam. Akibatnya baku hantam terjadi. Tak lama kemudian, Julian dapat kabar kalau adiknya tengah dirawat di rumah sakit. Lalu dia buru-buru ke rumah sakit. Ternyata salah satu preman yang dihajar oleh Hutch adalah adik dari Julian. Melihat adiknya yang sekarat, jadi Julian menjadi sangat emosi dan berniat membunuh Hutch. Esok paginya, Hutch berubah menjadi pribadi yang jauh lebih bersemangat menjalani harinya. Tak lama, dia mendapat telepon dari adiknya Harry, memberitahukan kalau nyawa kakaknya itu kini dalam bahaya. Kemudian, Hutch pergi ke sebuah rumah cukur untuk bertemu seorang mafia berkepala Pontos bernama Banyon. Kemudian Banyon memberitahukan siapa Julian itu. Dia adalah mafia dari organisasi yang bernama OPSAC. Julian sendiri dipercaya oleh organisasi tersebut untuk mengawasi ratusan juta dolar uang selundupan milik organisasi itu. Di saat yang bersamaan, Lian berhasil melacak ayah Hutch, David Menzel. Lalu, dia memerintahkan pasukannya untuk ke rumah Hutch. Saat itu, Hutch sedang melakukan kegiatan makan malam. Melihat orang-orang Julian, Hutch lalu menyuruh keluarganya, anak istrinya, untuk bersembunyi di bawah ruang bawah tanah. Sementara itu, dia menghadapi serangan dari orang-orang Julian yang bersenjata dengan hanya menggunakan pisau dapur. Ia berhasil melumpuhkan sebagian dari mereka, tapi pada akhirnya dia berhasil ditangkap dan dibawa oleh Pavel. Di dalam bagasi mobil tersebut, dia menemukan gas pemadam kebakaran. Lalu dia menyemprotkan gas itu ke dalam mobil Pavel. Akibatnya mobil itu mengalami kecelakaan dan mobil itu terbalik. Hutch berhasil kabur dari Pavel dan dua rekannya yang tewas di tempat. Lalu, ia buru-buru kembali ke rumahnya. Dia juga memberitahu ayahnya agar waspada akan kemungkinan serangan dari orang-orang Julian. Tapi bukannya khawatir, David malah tersenyum. Mendengar kabar itu, sampai di rumah, dia harus mengeluarkan anak dan istrinya dari ruang bawah tanah. Black melihat itu kebingungan apa yang baru saja terjadi. Becca meminta penjelasan dari suaminya, lalu ia bilang akan menjelaskannya secepat mungkin. Sementara itu, Hutch menyuruh istri dan anaknya untuk bersembunyi di tempat yang aman. Di sisi lain, orang-orang Julian mencoba menyerang ayah Hutch, David Menzel. Namun ia sudah bersiap terlebih dahulu menghadapi kemungkinan serangan. Lalu dia berhasil menembak orang-orang suruhan Julian. Lalu scene film berpindah. Hutch bercerita tentang masa lalu
dia saat masih bekerja dengan badan intelijen sebagai pembunuh bayaran khusus untuk membunuh mafia yang kebal hukum. Suatu hari, entah kenapa dia merasa kasihan dan membiarkan salah satu targetnya tetap hidup. Setahun kemudian, Hutz melihat target yang seharusnya ia bunuh setahun yang lalu kini hidup bahagia, memiliki istri dan juga 3 orang anak. Hutz pun menjadi iri dan juga menginginkan kehidupan sederhana seperti itu. Lalu Hutz menemukan gelang kucing milik anaknya yang hilang, ternyata tersembunyi di bawah sofa. Setelah itu, dia membakar rumahnya beserta orang-orang Julian, bertujuan untuk menghilangkan bukti-bukti. Di tempat lain, Lian menjadi semakin geram dan emosi setelah mendengar kabar kalau Papel sudah tewas. Lalu, scene film pun berpindah. Terlihat Hutz sedang mempersiapkan senjata dan meracik bahan peledak untuk menyerang markas Julian. Atas bantuan dari Banyon, dia berhasil menemukan markas Julian dan langsung menembaki anggota Julian secara membabi buta. Tak hanya sampai di situ saja, dia juga membakar uang ratusan juta dolar yang ada di dalamnya. Kemudian Hutz datang menemui Julian di sebuah bar. Julian kagum, Hutz datang hanya dengan tangan kosong. Tetapi Hutz tidak sebodoh itu. Dia membawa sebuah ranjau yang siap meledak jika anggota Julian menyerangnya. Hutz memberitahu jika ia sudah membakar uang ratusan juta di Opsak. Julian yang mendengar itu sangat marah karena itu adalah tanggung jawabnya di organisasi Opsak. Hutz menyarankan Julian untuk kabur dan melakukan operasi plastik untuk mengubah wajahnya. Hanya itulah satu-satunya cara Julian agar untuk bertahan hidup. Hutz keluar dari bar itu, lalu masuk ke dalam mobilnya. Tak menunggu lama, anggota Julian menyerang mobil Hutz. Setelah berperang cukup lama di jalan raya, Hutz pergi ke kantor mertuanya yang sudah ia beli dan ia modifikasi dengan berbagai senjata. Di sana ternyata juga ada Henry yang sudah menunggu dan langsung melepaskan tembakan. Begitu juga dengan ayahnya yang terlihat begitu bersemangat karena sudah lama tidak menggunakan senjata. Dengan kompak, anak dan ayah ini melawan serangan dari pasukan Julian. Setelah berperang cukup lama, mereka bertiga berhasil melumpuhkan orang-orang Julian dan kini hanya tinggal Julian sendiri bersama senapan yang ada di tangannya. Bukannya menyerah, Julian justru semakin bersemangat melakukan perlawanan. Hutz lalu keluar dari persembunyiannya dengan membawa sebuah pintu yang sudah dipasangi granat. Lalu dia melemparkan pintu itu kepada Julian dan akhirnya Julian pun tewas. Hutz berterima kasih kepada ayah dan Harry karena sudah membantunya. Scene film pun berpindah. Hutz seperti diinterogasi oleh 2 detektif. Lalu 2 detektif tersebut menerima panggilan. Ketika mereka menerima panggilan, mereka kira melepaskan Hutz. Scene film pun berpindah. Hutz dan istrinya membeli sebuah rumah baru. Kemudian ia mendapatkan sebuah telepon. Ketika ia menerima telepon tersebut, muka Hutz langsung menjadi seperti khawatir. Lalu Hutz bertanya kepada sang agen perumahan, apakah di rumah ini ada ruang bawah tanah? Dan film pun berakhir. Kelebihan dari film ini adalah film ini sangat cocok untuk para penggemar film action thriller
karena film ini menawarkan alur cerita yang ringan namun disajikan dalam bentuk yang sangat menarik. Kekurangannya, alur dari film ini mudah ditebak, tidak seperti film berjenis thriller lain yang banyak menggunakan plot sehingga penonton akan dibuat penasaran apa yang akan terjadi pada akhir film. Kesimpulan dari film ini mengajarkan kita jangan pernah meremehkan orang lain karena kita tidak tahu potensi dan masa lalu apa yang dia miliki. Serta jangan pernah mengganggu singa yang sedang tidur karena itu dapat berakibat buruk bagi kita. Sekian resensi film dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.